Halo semua, buat kamu yang baru mulai ngerjain skripsi atau riset, pasti pernah deh ngerasa mentok di satu titik paling krusial, milih metode kuantitatif atau kualitatif. Nah, ini tuh bukan cuma soal teknis aja loh, ini soal cara pandang kamu terhadap dunia dan gimana kamu mau membongkar sebuah kebenaran. Yuk kita bedah bareng-bareng biar kamu bisa nemuin jalur yang paling pas. Pernah nggak sih kamu udah punya ide riset yang keren banget, tapi pas ditanya metodenya apa, langsung diem, bingung. Rasanya kayak lagi di tengah persimpangan jalan, nggak ada Google Maps, nggak ada petunjuk. Mending sebar angket ke ratusan orang, atau ngobrol santai tapi dalam sama beberapa orang aja ya. Tenang, tenang, kamu nggak sendirian kok. Wajar banget bingung di awal. Nah, di sini kita bakal cari jawabannya bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal kenalan sama dua dunia penelitian yang beda banget. Terus, kita bedah pola pikirnya. Ibaratnya pilih ikutin peta yang udah ada atau justru kita yang bikin peta baru. Habis itu, kita intip toolkit atau peralatannya, bedain hasil akhirnya, dan yang paling penting, gimana cara milih jalur yang pas buat riset kamu. Di akhir, semuanya bakal kita rangkum dalam satu peta keputusan yang gampang banget dipahami. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Memilih antara kuantitatif dan kualitatif itu bukan cuma soal teknik, tapi soal filosofi. Ini dimulai dari pertanyaan super fundamental. Menurut kamu, realitas itu apa sih? Ini bukan soal benar atau salah, tapi lebih ke soal kacamata apa yang kamu pakai buat ngelihat dunia. Dan kacamata ini nantinya bakal nentuin semua langkah riset kamu. Biar gampang bayangin gini deh, kamu ngelihat kebenaran itu kayak satu puncak gunung Everest, satu-satunya puncak tertinggi yang objektif dan semua orang harus setuju itu puncaknya. Atau kamu ngelihatnya kayak pegunungan, di mana ada banyak puncak dan setiap pendaki yang lewat jalur berbeda punya cerita dan kebenarannya masing-masing yang sama-sama berharga. Nah, cara kamu menjawab ini, itulah yang disebut ontologi, hakikat realitas menurut kamu. Oke, nyambung dari yang tadi nih. Kalau kamu percaya puncaknya cuma satu, berarti kan sebagai peneliti, tugasmu adalah mengamatinya dari jauh pakai teropong, biar nggak ngeganggu, biar objektif. Tapi kalau kamu percaya ada banyak puncak, ya mau nggak mau kamu harus turun, ikut mendaki bareng mereka, ngobrol, biar paham ceritanya. Nah, posisi kamu sebagai peneliti ini, apakah jadi pengamat dari jauh atau jadi teman seperjalanan, itulah yang disebut epistemologi. Gimana cara kita dapat pengetahuan? Jadi, bisa disimpulin gini, ada kubu positivisme, ini jiwanya riset kuantitatif, mereka yang pakai teropong, buat mereka realitas itu cuma satu, objektif, dan bisa diukur pakai angka. Di seberangnya ada kubu post-positivisme, ini landasannya riset kualitatif, mereka yang jadi teman seperjalanan. Buat mereka, realitas itu banyak, subjektif, dan pengetahuan itu didapetin dari interaksi. Beda banget kan cara pandangnya? Oke, dari filosofi, sekarang kita geser ke cara mikirnya. Ini bedanya kelihatan banget. Bayangin aja, riset kuantitatif itu kayak kamu mau jalan-jalan tapi udah pegang peta lengkap dari awal. Sedangkan riset kualitatif itu kayak kamu sengaja nyasar buat ngegambar peta baru. Seru kan? Ini nih, alurnya kuantitatif, disebutnya top down. Jadi kamu mulai dari atas, dari teori yang udah mateng, si peta tadi, terus kamu bikin dugaan atau hipotesis. Kayaknya A berhubungan sama B deh. Nah, buat ngebuktiinnya, kamu turun ke lapangan, kumpulin data angka, dan lihat bener nggak dugaanmu itu. Tujuannya cuma satu, mengkonfirmasi, ya atau tidak. Nah, kalau kualitatif, kebalikannya banget. Bottom up. Kamu mulai dari bawah, langsung terjun ke lapangan, modalnya cuma pertanyaan besar, belum ada peta. Kamu kumpulin deh tuh cerita orang, hasil pengamatan, pokoknya data yang kaya. Dari potongan-potongan puzzle itu, kamu coba cari polanya, sambung-sambungin sampai akhirnya, jeng-jeng, kamu nemuin gambar utuh, atau bahkan peta baru. Tujuannya bukan konfirmasi, tapi penemuan. Oke, cara mikirnya udah kebayang ya. Sekarang kita bongkar isi tas masing-masing peneliti. Alat apa aja sih yang mereka bawa? Nah, lihat deh tabel ini, jelas banget bedanya. Kuantitatif, senjatanya itu kuesioner, survei. Sasarannya sampel yang besar dan acak, biar hasilnya bisa mewakili banyak orang. Penelitinya jaga jarak, biar objektif. Datanya ya angka dan statistik. Beda sama kualitatif, senjatanya itu ngobrol mendalam, observasi. Sampelnya kecil aja, tapi dipilih dengan sengaja karena mereka kaya informasi. Di sini, penelitinya justru jadi alat utama. Datanya, cerita, gambar, narasi. Jelas ya, jalur dan alat yang beda ya pasti oleh-oleh risetnya juga beda. Yang satu ngasih kamu angka sakti yang bisa berlaku buat banyak orang. Satunya lagi ngasih kamu pemahaman yang super dalam tentang satu cerita unik. Ini nih salah satu beda paling krusial.
Riset kuantitatif itu nyarinya kebenaran atik. Gampangnya, kamu ngelihat fenomena dari luar jendela. Kamu pakai kacamata teori yang udah kamu siapin dari rumah. Nah, riset kualitatif nyarinya kebenaran emik. Kamu bukan cuma ngintip, tapi kamu buka pintu, masuk, duduk bareng di ruang tamu, dan coba ngelihat dunia dari kacamata mereka. Beda banget kan antara sekedar melihat dengan benar-benar merasakan? Terus hasil akhirnya gimana? Kalau kuantitatif, goalnya itu generalisasi. Artinya, apa yang kamu temukan di sampel penelitianmu bisa kamu bilang, ini kemungkinan besar berlaku juga loh buat populasi yang lebih gede. Ibaratnya, kamu bisa dapat gambaran utuh satu hutan dari helikopter. Kalau kualitatif, goalnya itu makna yang mendalam. Kamu mungkin nggak lihat seluruh hutan, tapi kamu paham banget satu pohon. Dari akarnya, batangnya, sampai setiap helai daunnya. Detail banget. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang bagian paling praktisnya. Jadi, aku harus pilih yang mana? Jawabannya ternyata sesimpel ini. Lihat lagi pertanyaan riset kamu. Kita lihat contoh dari bidang yang sama, manajemen pendidikan. Pertanyaan kuantitatif bunyinya gini. Apa korelasi statistik antara partisipasi guru di pelatihan X dengan nilai ujian siswa? Kata kuncinya apa? Korelasi, statistik. Dia mau ngukur hubungan. Nah, bandingin sama pertanyaan kualitatif. Bagaimana pengalaman dan tantangan guru saat menerapkan kurikulum baru? Kata kuncinya bagaimana? Pengalaman, tantangan. Dia mau memahami cerita. Kelihatan kan? Dari kata tanyanya aja udah ngasih petunjuk. Nah, biar makin gampang, ini checklistnya. Kapan pilih kuantitatif? Kalau kamu mau menguji sebuah hipotesis, mengukur sesuatu pakai angka, nyari hubungan sebab akibat, dan pengen hasilnya bisa digeneralisasi. Terus kapan pilih kualitatif? Kalau kamu mau mengeksplorasi sebuah ide, memahami fenomena yang rumit, nemuin makna di balik cerita, atau bahkan ngebangun teori baru dari nol. Simple kan? Tapi tunggu dulu. Emangnya harus pilih salah satu? Nggak juga. Ada yang namanya pendekatan mixed methods atau metode campuran. Di sini kekuatan keduanya digabungin buat dapat gambaran yang super lengkap. Contohnya, kamu bisa mulai dengan riset kualitatif, wawancara beberapa siswa buat cari tahu apa aja sih masalah belajar mereka. Nah, dari temuan itu, kamu bikin kuesioner kuantitatif buat disebar ke seluruh sekolah, biar tahu seberapa banyak siswa yang ngalamin masalah yang sama. Keren kan? Saling melengkapi. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Waktunya kita sambungin semua titik-titik yang udah kita bahas. Kita akan rangkum semuanya dalam satu peta keputusan final yang menghubungkan dari filosofi yang tinggi tadi sampai ke pilihan praktis di depan mata kamu. Dan ini dia peta keputusan risetmu. Sederhana aja. Kalau kacamata filosofi kamu adalah positivisme, yang sering disebut pendekatan ilmiah karena tujuannya mengkonfirmasi teori, maka jalanmu adalah kuantitatif. Sebaliknya, kalau kacamata kamu adalah post-positivisme, yang kadang disebut lebih artistik, karena tujuannya adalah menemukan makna, maka petualanganmu ada di jalur kualitatif. Jadi intinya apa? Ini bukan soal metode mana yang lebih baik atau lebih keren, sama sekali bukan. Ini soal memilih kunci yang paling pas buat membuka gembok pertanyaan risetmu. Keduanya sama-sama powerful untuk memahami dunia. Jadi, pertanyaan akhirnya bukan cuma mau mulai eksplorasi apa, tapi lebih dalam lagi, kebenaran seperti apa yang ingin kamu perjuangkan dan ungkap. Selamat bertualang dalam risetmu.